Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Rehan Saleh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Python. Nah, pertama-tama sebenarnya apa sih itu Python? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan beberapa eksekusi sejumlah instruksi yang multiguna secara langsung dengan menggunakan sebuah metode yang biasa kita sebut Object Oriented Programming, metode yang berorientasi objek. Serta Python ini menggunakan semantics dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaksnya. Sebagian lain mengartikan bahwa Python ini merupakan bahasa yang memiliki kemampuan penggabungan dan kapabilitas serta sintaks kode yang sangat-sangat jelas. Serta Python juga ini dilengkapi dengan beberapa fungsionalitas pustaka standar yang cukup besar dan yang lumayan komprehensif lah untuk sebuah bahasa pemrograman. Walaupun Python ini tergolong bahasa yang dengan level yang lumayan tinggi, tapi sebenarnya Python ini bisa dirancang sedemikian rupa agar beberapa pemula dalam pemrograman itu bisa mempelajari bahasa ini. Yang dimana bahasa Python ini tidak seribet atau serumit yang teman-teman bayangkan. Ini bahasa Python lumayan mudah, sangat mudah untuk dipelajari. Nah, Python itu sendiri sebelum seperti sekarang ini, dia ini dibuat oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum. Yang dimana orang ini adalah sebuah programmer dan dia itu berasal dari Belanda. Dan Python ini juga dibuat selama pembuatannya itu berlangsung di kota Amsterdam pada tahun 1990 di Belanda. Pada tahun tersebut Python ini dikembangkan lagi di tahun 1995 untuk supaya bahasa Python ini lebih compatible dengan Guido van Rossum. Dia jadi orang ini upgrade versi Python yang sebelumnya agar lebih compatible. Nah, berikutnya lagi pada tahun 2000 Python ini diperbarui lagi, dikembangkan lagi sampai versi 3. Nah, Python versi 3 ini yaitu Python yang digunakan hingga saat ini, yaitu Python versi 3 ini yang dikembangkan dari tahun 2000. Nah, sebenarnya Python itu bukan nama ular ya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pemilihan nama Python itu diambil dari sebuah acara televisi yang bernama Monty Python Flying Circus. Yang acara ini itu disukai oleh penemu bahasa ini Python, merupakan acara favoritnya dia. Makanya bahasa ini itu dinamakan Python. Nah, Python ini juga memiliki beberapa kelebihan ya tentunya ya, yang dimana tuh banyak orang tertarik untuk menggunakan Python karena memang Python ini sangat mudah untuk dipelajari, terutama oleh para pemula tentunya. Dan juga kode-kode yang ada di dalam Python ini sangat mudah sekali untuk dibaca dan dipahami, eh, dan juga tidak hanya mudah untuk dibaca, tetapi dalam menjalankannya eh, dan kode yang simple tersebut dapat menjalankan banyak fungsi-fungsi yang sangat kompleks dengan mudah, karena Python ini memiliki banyak standar library-nya. Pengembangan program Python juga dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan sedikit kode saja, karena ya sudah memiliki banyak standar library-nya. Python juga mampu memprogram suatu aplikasi atau sistem program dengan skala yang sangat rumit, yang benar-benar rumit. Tetapi dengan menggunakan bahasa Python ini,
memprogram tuh jadi lebih mudah karena ya kode-kodenya itu simple-simple saja, mudah dibaca dan library-nya cukup banyak dan dapat mengenali ya bahasa alami lah. Jadi kita bisa memahami bahasanya dengan mudah dengan cara membacanya itu nggak serumit kode-kode yang lainnya. Nah, Python itu sendiri mendukung banyak platform dan banyak sistem juga. Serta Python juga memiliki pengelolaan memori otomatis seperti ya bahasa Java. Nah, karena tidak ada yang sempurna ya, jadi Python itu juga memiliki kekurangan. Nah, apa sih kekurangannya Python? Nah, sayangnya Python ini cukup lambat kalau dijalankan untuk pengembangan platform Android dan iOS. Python ini juga masih kurang support, masih nggak support dia. Jadi kalau misalnya mau ngembangin aplikasi atau sistem ya di platform Android atau iOS, itu kebanyakan orang biasanya menggunakan Kotlin, C Sharp atau C++. Tapi untuk Python ini masih kurang bisa untuk aplikasi di Android dan iOS. Python juga memiliki keterbatasan dalam akses database-nya. Selain itu juga Python ini nggak cocok untuk melakukan tugas-tugas yang berat, yang intensif memori atau pekerjaan yang butuh beberapa prosesor untuk menjalankannya. Jadi Python ini masih belum bisa, masih kurang cocok karena ada bahasa lain yang lebih cocok buat menjalankan tugas-tugas tersebut. Nah, di sini tuh Python itu memiliki suatu keunikan. Nah, yang dimana Python ini tidak memerlukan sebuah compiler untuk menjalankannya. Karena Python ini merupakan bahasa yang open source dan juga bahasa ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal dari bisa dipakai buat web, buat ngembangin video game, membangun UI desktop, maupun mau dipakai buat ngembangin software juga bisa Python ini sebenarnya. Makanya dia terbilang unik karena buat apapun bisa sebenarnya Python ini. Cuman tidak secara lebih rinci atau lebih mendetail lah. Karena kalau misalnya mau menggunakan Python untuk yang tadi sudah disebutkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang intensif dan multicore prosesor itu sangat kurang cocok. Ya, tetapi uniknya sebenarnya kalau bisa dibilang bisa ya bisa, cuman nggak cocok aja. Tapi bisa. Nah, di sini tuh ada beberapa IDE atau text editor yang bisa dipakai untuk mengcoding Python. Di sini ada Visual Studio Code yang bersifatnya bisa memuat banyak bahasa, C++, Java, dan Python juga bisa. Di sebelah kanannya juga ada Atom. Atom ini merupakan text editor. Lebih enak juga dalam penggunaannya, tidak ribet, sangat sangat simple. Nah, di sebelah kirinya itu ada Sublime Text yang bentuknya S ini. Kurang lebih sama kayak Atom, gampang juga, tidak rumit, tidak ribet, sangat mudah digunakan, sangat direkomendasikan. Dan sebelah kirinya Sublime ada IntelliJ. Nah, ini tuh merupakan sebuah IDE sama kayak Visual Code Studio. Begitu juga yang Vim ini, yang sebelahnya Atom tuh sama. Jadi beberapa aplikasi ini itu free ya, jadi nggak perlu bayar lagi, tinggal di-download saja secara gratis, langsung pakai, langsung di coding bisa, langsung pakai buat pengembangan atau apapun itu bisa. Nah, ini berikut ini beberapa contoh dari sintaksnya ya. Nah, yang pertama ini adalah contoh perintah untuk menulis atau perintah untuk mengeprint. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya Python tuh tidak memerlukan titik koma. Nggak perlu lagi inisialisasi string atau apapun itu, nggak usah. Di situ tinggal tulis saja print
Hello World. Makanya Python ini sangat mudah untuk dipelajari dan sangat mudah untuk dibaca. Karena nggak usah pakai package segala macem tuh, tidak perlu. Tinggal aja tulis print dalam kurung hello world. Yang bawahnya juga tuh print dalam kurung belajar Python dari nol. Nah, untuk mengassign mengassign variabel pun tuh juga mudah ya, tinggal tulis saja nama sama dengan petani code, tidak perlu titik koma. Nah, biasanya kalau di bahasa-bahasa lain kan itu perlu nama, eh, contohnya kayak string nama sama dengan petani code baru titik koma. Itu biasa bahasa-bahasa lain kan seperti itu. Nah, di Python ini tidak usah. Dia cukup nama sama dengan petani code. Nah, itu udah bisa ngebaca kalau nama ini itu value-nya petani code. Nah, nanti untuk di printnya tinggal ditulis saja print dalam kurung nama. Nah, maka nanti outputnya itu petani petani kode. Nah, yang kedua ini adalah contoh percabangan. Nah, biasanya kan kalau di kode lain itu perlu kurung kurawal untuk memasukkan isinya. Nah, kalau di Python dia pakai instansi. Jadi print ini itu harus digeser agak ke kanan supaya dia bisa kedetek sama if-nya. Seperti sini kan itu ada if username sama dengan petani kode titik dua. Nah, baru itu agak menjorok ke kanan. Karena itu print ini merupakan barisan kode yang ada di dalam if-nya. Nah, sangat mudah untuk dibaca. Tinggal if username, tidak perlu kurung untuk mengurung username-nya, nggak perlu. Tinggal langsung aja tulis jika username sama dengan petani code. Nanti dia bakal ngecek kalau jika username yang kita input itu sama kayak petani code, value-nya petani code. Nah, nanti sistemnya itu ngeprint selamat datang admin dan ngeprint silahkan ambil tempat duduk. Langsung nggak pakai titik koma, nggak pakai kurung-kurung kurawal, debugnya gampang, mudah banget dipelajarin. Itulah keunikan dari Python, ke enaknya belajar Python. Kenapa Python ini sangat bisa di semua platform ya, kan penggunaannya sangat simple, sangat mudah dipelajarin. Nah, karena Python itu bentuknya begini-begini aja, kenapa dia tidak bisa digunakan untuk multitasking dan pekerjaan berat. Program-program berat dan sistem informasi atau apapun program itu yang membutuhkan di tingkat enterprise, kalau menggunakan Python itu agak kurang cocok karena ya tidak bisa secara detail ya ngasih tahu fungsi-fungsinya, nggak bisa secara detail. Karena di sini seperti contoh ya begitu tuh, print hello world, nggak pakai titik koma, nggak pakai parameter, nggak pakai kurungnya itu, nggak pakai kurung kurawal segala macam. Jadi kalau misalnya mau dipakai buat sistem enterprise agak kurang cocok. Bisa, tapi nggak cocok aja. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.